warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dwi Desriani sebagai perwakilan dari kelompok 1 kewarganegaraan. Kami di sini akan menjelaskan tentang identitas nasional. Pernah gak sih kepikiran apa yang membuat Indonesia beda dari negara lain? Jawabannya adalah identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri atau ciri khas sebuah bangsa. Bisa berupa nilai, bahasa, budaya, dan cara hidup yang kita pegang bersama. Di Indonesia, identitas nasional bersumber dari Pancasila. Nilai-nilainya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sikap toleransi, gotong royong, bahkan rasa cinta tanah air. Singkatnya, identitas nasional adalah karakter sebuah bangsa Indonesia yang menyatukan kita dan membuat Indonesia tetap kuat di tengah perubahan zaman. Baik, selanjutnya adalah unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ventos, yang dikutip oleh Suryo pada tahun 2002, dikemukakan bahwa identitas nasional lahir dari hasil interaksi 4 faktor penting. Yang pertama, faktor primer. Faktor primer ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, dan juga agama. Kemudian yang kedua adalah faktor pendorong, di mana faktor pendorong ini mencakup perkembangan teknologi dan komunikasi dan juga pembangunan sosial dalam masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor penarik, di mana faktor penarik ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah penggunaan bahasa resmi nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kedua adalah tumbuhnya birokrasi. Yang ketiga adalah pemantapan sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir, faktor pentingnya adalah faktor reaktif, yang dimana faktor reaktif ini mencakup diskriminasi, dominasi, dan juga reaktif, yang dimana faktor reaktif ini mencakup dominasi, penindasan, dan juga pencarian identitas. Baik, saya akan menjelaskan fungsi identitas nasional. Menurut Sudarsono dalam Erwin tahun 2013 mengatakan bahwa identitas nasional mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penanda eksistensi suatu bangsa. Yang kedua, sebagai pencerminan suatu bangsa. Yang ketiga, sebagai pembeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional tidak terbentuk secara otomatis, melainkan dibentuk secara sadar dan juga sengaja berdasarkan jati diri suatu bangsa. Suatu bangsa dapat mempertahankan identitas nasionalnya sebagai tiang penyangga dalam kehidupan bernegara dan menyangkal ancaman-ancaman dari luar. Apabila suatu bangsa tidak mempertahankan identitas nasionalnya, maka bangsa tersebut akan mati. Ini merupakan ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Namun, identitas nasional ini tidak hanya berperan sebagai pembeda saja, teman-teman. Tapi identitas nasional ini juga berperan untuk alat pemersatu suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya juga. Nah, oleh sebab itulah identitas nasional ini memiliki peran yang sangat penting untuk eksistensi suatu negara ataupun suatu bangsa. Nah, teman-teman, di sini saya menggolongkan menjadi tiga golongan untuk peran penting identitas nasional. Yang pertama ada identitas nasional itu menunjukkan jati diri suatu negara ataupun suatu bangsa di dunia internasional. Yang kedua, identitas nasional ini mencerminkan nilai dan juga karakter sosial suatu bangsa di dunia internasional. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga, identitas nasional ini menunjukkan kedudukan dan pengakuan suatu bangsa di pergaulan internasional. Kemudian ada rasionalisasi identitas nasional. Rasionalisasi adalah proses membenarkan suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima demi kepentingan bersama. Kemudian ada identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri dari suatu bangsa yang membedakan dari bangsa yang lain. Contohnya seperti budaya, sejarah, dan lambang negara. Adapun beberapa solusi agar identitas nasional tetap berkembang di era globalisasi. Yang pertama, memahami esensi dari budaya yang berlaku dalam kehidupan. Contohnya seperti menghargai perbedaan ras, budaya, dan adat istiadat. Dan yang kedua, melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Contohnya seperti memakai batik di hari batik. Dan yang ketiga, memiliki jiwa kreatif dan inovatif. Dan yang keempat, memiliki filterisasi dalam melaksanakan pergaulan. Dan yang kelima,
lebih mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi, dan yang terakhir ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti yang kita lakukan kemarin, yaitu ikut kegiatan bela negara di kampus. Demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Sementara itu, faktor subjektif mencakup aspek historis, sosial, politik, dan kebudayaan bangsa Indonesia, di mana faktor historis mempengaruhi terbentuknya masyarakat, bangsa, dan identitas sosial melalui interaksi dari berbagai elemen terkait. Identitas nasional terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor objektif. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor objektif meliputi kondisi geografis, ekologis, dan demografis, di mana Indonesia sebagai negara kepulauan beriklim tropis yang terletak di persimpangan jalur komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara yang mempengaruhi proses demografi dan identitas bangsa Indonesia yang munculnya bersamaan dengan perkembangan nasionalisme pada awal abad ke-20 dan membentuk masyarakat, bangsa, dan negara yang kokoh. Identitas nasional bangsa Indonesia. Menurut Erwin, identitas nasional bangsa Indonesia terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, lalu poin kedua dan ketiga akan dibahas oleh rekan saya. Yang pertama yaitu identitas fundamental. Identitas fundamental ini terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila menjadi situasi kejiwaan dan karakter bangsa yang mengandung kesadaran, cita-cita, hukum dasar, serta pandangan hidup yang menjadi nilai, asas, serta norma bagi sikap tindak penguasa dan rakyat Indonesia. Pancasila ini menjadi falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang mengarahkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan anak bangsa di seluruh penjuru Nusantara, mulai dari dirinya sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara tentunya. Dengan mengimplementasikan konsep dari nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia diharapkan akan menjadi bangsa yang berkarakter, beradab, serta bermartabat. Lalu yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, mencakup pandangan hidup, etika politik, serta paradigma pembangunan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, mencakup pandangan hidup, etika politik, serta paradigma pembangunan. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 telah membagi peran dan tugas pihak tertentu terkait sistem politik di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memberi pembatasan terhadap kekuasaan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Identitas alamiah. Identitas alamiah adalah identitas nasional yang bersifat alami. Identitas ini terbentuk dari pola aktivitas kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Ruang lingkup yang mencakup dari identitas alamiah adalah adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan masyarakat bangsa Indonesia seperti gotong royong, ramah tamah, dan sopan santun kepada orang tua. Itu merupakan contoh dari identitas nasional yang bersifat alami.